Katekese Alkitabiah Bulan Kitab Suci hari yang ke-9. Alkitab tak jatuh dari langit. Shalom Alaikum. Perihal ini penting dicamkan agar umat Katolik tak tersesat. Jangan pernah menganggap Alkitab adalah satu-satunya landasan bagi iman. Selain Alkitab, kita punya tradisi suci. Perilaku yang selalu mencari-cari ayat Alkitab untuk membuktikan suatu ajaran itu tak tepat. Kadang suatu ajaran ada ayatnya dalam Alkitab, kadang ada tanda petik ayatnya dalam tradisi suci, kadang ada dalam keduanya. Alkitab ada karena tradisi. Alkitab tak pernah akan ada di muka bumi kalau tak ada tradisi. Ketika ajaran iman, yaitu tradisi, dituliskan, Alkitab yang lengkap seperti sekarang belum ada. Bagaimana terjadinya Alkitab? Beberapa pengikut ajaran Yesus Kristus menuliskan ajaran iman. Tulisan-tulisan itu atau kitab-kitab itu tersebar-sebar di mana-mana belum terkumpul. Misalnya, kitab A ada di Roma, kitab B ada di Antioquia, kitab C di Yerusalem. Yang memakai terbatas umat setempat. Lama-lama ada yang menyalin kitab-kitab itu lalu mengirimkannya ke tempat-tempat lain. Akhirnya, kitab-kitab itu ada di berbagai tempat sekaligus. Namun, kitab-kitab itu belum dijilid dan belum diakui sebagai Alkitab secara resmi. Contoh, umat daerah A menganggap Injil A itu bagian dari Alkitab, tetapi umat daerah B tidak atau belum menganggap demikian. Jadi sebenarnya pada zaman para rasul dan setelahnya, Alkitab belum jelas isinya apa saja. Saya ulangi, Alkitab belum jelas isinya apa saja. Sekarang kita punya Alkitab dengan isi yang jelas. Waktu itu belum jelas. Siapa yang membuatnya jelas? Siapa yang menyatakan bahwa Perjanjian Baru terdiri atas 27 kitab? Ya, tradisi suci. Jadi, ada saat ketika Alkitab belum sepenuhnya dianggap sebagai Alkitab. Tradisi sucilah yang akhirnya secara resmi menyatakan Alkitab sebagai Alkitab. Mengapa demikian? Karena awalnya belum seluruh isi Alkitab dianggap sebagai Alkitab. Dari 27 kitab Perjanjian Baru pada zaman kuno, belum semua dianggap bagian dari Alkitab. Tradisi sucilah yang menyatakannya untuk kita. Tradisi sucilah yang mengajarkan bahwa Alkitab itu isinya A, B, C, dan seterusnya. Tradisi sucilah yang mengajarkan kitab ini masuk dalam Alkitab, kitab ini tidak, dan seterusnya. Jadi, Alkitab Kristen tidak jatuh dari langit, melainkan ditetapkan oleh tradisi suci. Saya ulangi, Alkitab Kristen tidak jatuh dari langit, melainkan ditetapkan oleh tradisi suci. Di titik itu, mengamati proses itu, kebenaran iman Katolik justru terlihat jelas. Anda bersama saya, Reverendus Dominus Yohanes Istimur Bayu Aji alias Rama Bayu. Shalom Alaikum.